Hai teman IPC dan mitra IPC sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Resna Dian Utami, seorang educational product consultant di PT Tira Satria Niaga yang domisilinya lagi berada di Sidoarjo. Oke, bergabung sebagai IPC di tahun 2018 bulan Agustus tepatnya. Alhamdulillah masih diizinkan qualified oleh Allah Subhanahu wa taala hingga Agustus 2021. Kali ini saya akan flashback 4 tahun yang lalu. Bagaimana saya mengawali bisnis ini. Tahun 2017 awal, seingat saya bulan Februari, saya tertarik dengan Hafizdoll karena waktu itu anak saya masih umur 1 tahun dan saya rasa kayaknya mainannya pas ya buat anak saya karena itu kan isinya murotal gitu ya. Tapi waktu itu saya mikir kalau misalnya harga 1,3 juta itu buat IRT yang hanya seorang IRT ya, tidak punya kerjaan lain, itu lumayan berat gitu ya. Ya udah, saya izin sama suami, tapi suami nolak karena merasa bahwa 1,3 juta itu terlalu mahal untuk seorang anak berusia 1 tahun gitu ya. Tapi saya tetap ngeyel, saya tetap maksa nih buat ikut arisan. Akhirnya saya arisan tuh sama si Yeye. Halo Mbak Tiffany ya. Kemudian ya udah saya beli deh ikut arisan. Terus tahun 2017 di bulan November kalau nggak salah ya, anak saya itu udah mulai tantrum nih sama handphone, suka lihat HP gitu kan. Ya udah, kali ini minta izin sama suami, langsung di ACC, udah nggak pakai babi bu, langsung beli karena dia udah ngelihat sendiri progresnya anak dia waktu pakai Hafizdoll gitu kan. Tapi waktu itu tiba-tiba kepikiran tuh mainan harga 1,9 juta. Wah, komisinya berapa tuh? Untung jualannya berapa ya? Jiwa-jiwa mama-mama meronta-meronta. Terus tanya-tanya soal jadi mitra ke Yeye dan akhirnya resmi jadi mitra IPC. Waktu itu namanya reseller. Sekarang jadi lebih keren nih, gitu kan? Jadi lebih keren jadi mitra IPC, ya nggak sih? Oke. Perjalanan reseller saya dimulai ya standar ya, iklan-iklan yang udah disediakan, yang udah diberikan oleh IPC saya gunakan semaksimal mungkin. Saya posting di FB, di IG, WA story. Ya udah, 2 bulan berjalan nggak closing, hampir nyerah waktu itu karena yang nanya pun nggak ada. Sedih ya, sedih banget. Tapi setelah itu saya punya satu teman di grup reseller. Dia orang yang pertama ngejapri, ngajak ngobrol, dan langsung berasa kayak gue tuh gak sendiri loh di grup gitu. Hai Mbak Andi, apa kabar? Sebut namamu di videoku ya. Dan saya coba beranikan diri untuk muncul di grup. Jadi tim spam sama Mbak Andi nih di dalam grupnya tim EPC Rizka kala itu ya. Jadi ya udah, kalau misalnya ada yang nanya kita jawab, kalau kita tahu ya kita jawab. Terus kalau misalnya sepi nih grupnya, dia yang bagian nyulut api, aku yang ngipasin gitu. Makanya jadi tim spam itu pokoknya banyak yang kenal lah. Alhamdulillah temennya jadi banyak. Spam markom yang biasanya aku share di FB juga banyak, yang ngajakin ngelapak juga banyak banget. Nah dulu tuh saya sama Andi tuh sering tuh ngelapak. Kalau enggak di waktu awal tuh kita ngelapaknya di Surabaya di Masjid Agung. Kemudian kita pindah ke Sidoarjo di alun-alun. Tapi waktu di alun-alun sempat ditutup ya waktu itu, kenapa gitu lupa saya. Pokoknya sering lah. Itu kita ngelapaknya bareng sama teman-teman mitra IPC yang waktu itu yang sekarang ini udah kebanyakan udah jadi EPC ya. Udah kayak Mak Andi, kayak Mak Irma, Mak Yosi. Halo. Ya udah, terus habis itu di bulan Januari itu alhamdulillahnya, Januari, Februari, Maret, April, 4 bulan berturut-turut saya sempat masuk boardnya Mbak Rizka sebagai reseller waktu itu ya, penjualan terbanyak lah ya. Oke. Lalu alhamdulillah banget waktu itu sempat masuk board dan kayak terpacu, cuman saya nggak ada kepikiran untuk jadi IPC gitu loh. Oke, di bulan
di bulan Agustus tahun 2018. Mama saya tuh yang paling cantik tuh ya, Mariska, nyemplungin aja dia, masukin nih kamu jadi IPC ya gitu waktu itu. Jadi motivasi saya waktu jadi IPC kala itu ya hanya sekedar karena dicemplungin gitu, udah nggak ada motivasi lain gitu ya. Nah waktu masuk di IPC saya cuman mikir apa ya goal saya di sini. Ya udahlah, saya cuman pengen qualified gitu kan, qualified. Jadi 3 bulan 1 kuartal itu saya harus ngumpulin 300 unit dalam 3 bulan. Oke. Jadi goal saya waktu itu hanya qualified gitu. Saya nggak pengen ngejar yang lain-lain. Saya nggak pengen ngejar trip-trip yang ada di Tiga Raksa. Saya nggak kepingin umroh. Saya nggak kepingin, pokoknya saya nggak pengen lebih, hanya kepingin qualified gitu kan. Waktu itu karena kepikiran kalau qualified itu komisi kita ada berlebih tuh ya kan. Saya goalnya cuma ke situ aja. Singkat cerita, di kuartal keempat saya qualified, tapi standar EPC saya tuh goal saya tuh cuma qualified gitu. Setelah qualified saya sudah nggak ada setting target lagi, hingga akhirnya saya ketinggalan sama yang lain gitu. Jadi kalau menurut saya teman-teman saat udah bergabung jadi EPC, mindsetnya di up terus deh ya, jangan kayak saya nanti nyesel. Perjalanan EPC saya tuh bisa dikatakan belum sukses karena saya belum dapat trip dari Tira. Karena nggak berani bermimpi, nggak berani setting goal, jadi jalannya terkesan jalan di tempat. Jadi EPC atau mitra EPC TSN itu emang kudu berani bermimpi, berani bertarget. Doakan ya tahun ini atau tahun depan saya bisa ikut trip umroh bareng teman-teman IPC TSN yang udah kece-kece badai. Buat kalian yang masih diem-diem di pojokan, yuk jangan tunggu sampai kamu hebat terus kamu memulai mimpi, tapi mulailah hebat untuk meraih mimpi. Saya undur diri ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.